Halo teman-teman, buat yang masih nanya nih ya, kapan sih seleksi mandiri Unsil dibuka gitu ya? Nah, ini sudah dibuka ya. Jadi per tanggal 17 Juni kemarin sudah dibuka ya. Dan ini akan ngejelasin ya, lengkap. Dan kalau ada pertanyaan nanti ya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan ini adalah jalur terakhir ya untuk masuk perguruan tinggi, itu namanya seleksi mandiri. Kalau di Unsil ini terakhir ya. Jadi buat teman-teman ini pastikan dulu gitu ya kesiapannya, karena kalau misalkan tidak lolos lagi ya, ini berarti teman-teman pilihannya kalau nggak gap year gitu ya, itu teman-teman memilih swasta untuk tahun ini untuk kuliahnya gitu ya. Di sini ada beberapa yang bisa ikut ya, tentu ya seperti biasa angkatan 2022, angkatan 2023 ya, dan juga angkatan yang sekarang ya tahun 2024. Nah, terus buat teman-teman kalau misalkan lolos SNBT juga ya, itu bisa melakukan daftar seleksi mandiri ya, asalkan jangan melakukan daftar ulang ketika lolos kemarin gitu ya di SNBT. Nah, ini ada 3 jalur utama ya di seleksi mandiri ini ya. Ada umum ya, pertama ada prestasi, terus 3 jalur afirmasi ya. Ini berbeda sekali gitu ya, dan ada perbedaan dari segi penilaiannya. Ini tadi ya sudah dijelaskan. Dan buat yang gap year itu harus memakai ijazah ya. Dan kalau misalkan lulusan 2024 ya, kalau misalkan ijazahnya belum ada ya, itu pakai surat keterangan lulus ya, yang sudah dicap ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, seperti tadi ya, ada tambahan jalur prestasi nih ya, kriterianya nih ya. Bidang sains, teknologi, soshum, seni dan budaya, bahasa, olahraga, dan musabakoh nih. Nah, bisa dilihat lah ya. Jadi prestasinya minimal kota atau kabupaten ya, minimal kota atau kabupaten, minimal harus juara 1 provinsi, nasional, dan internasional. Dan juga harus yang pada tahun maksimal 2022 ya. Dan ini baca aja ketentuannya, harus dilegalisasi sama kepala sekolah ya prestasinya. Kemudian ini lembaga penyelenggara lombanya gitu ya, harus tertera nih ya. Kompetisi yang dilaksanakan oleh Unsil atau LIPI nih ya kalau yang sains gitu ya, atau lembaga tilawatul Quran, LPTQ gitu ya, dan lain sebagainya, atau kementerian atau lembaga lain yang relevan, itu masih bisa dimasukkan gitu ya prestasinya. Kemudian kalau bidang olahraga nih ya, PBSI, Perpani, Porki, dan lain sebagainya ya, pokoknya siap cabang olahraga nih ya. Ini nanti detailnya ada di sini nih ya. Nah, ini tabelnya saintek, contoh misalkan lomba debat bidang saintek gitu ya. Seni lomba seni musik gitu ya, seni rupa dan sebagainya. Atau bahasa nih ya, baca cerpen gitu ya, debat itu juga masuk ya. Kemudian olahraga, basket, voli ya, karate, kempo, dan sebagainya nih bisa dibaca nih ya. Termasuk tadi ya musabakoh, tilawatil Quran, tartil Quran, kiroat, kotil Quran ya, pahmil Quran, hifdzil atau tahfiz Quran ya, bisa juga. Dan buat yang hifdzil Quran atau tahfiz nih, itu ada 3 golongan ya. 10 juz ya, juz 1 sampai 20, golongan 20 juz, juz 1 sampai 20, dan golongan 30 juz, juz 1 sampai 30 juz ya. Tidak diwajibkan memenuhi poin B dan C. Poin B dan C yang ini ya. Nah ya, tidak wajib untuk kejuaraan yang kalau yang tadi yang ini nih ya, wajib juara ini paling minimal tingkat kabupaten atau kota ya, juara 1 itu pun ya. Apalagi provinsi, nasional, internasional itu 1, 2, 3 masih boleh gitu ya. Lalu selanjutnya ya, ini ada kriteria tambahan ya untuk jalur afirmasi nih ya. Nah, anak kandung atau anak adopsi dari pegawai aktif Unsil, baik dosen maupun tenaga pendidikan, dibuktikan dengan KK atau kartu pegawai. Peserta yang berasal dari wilayah Priangan Timur nih ya.
Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut dan Pangandaran. Dibuktikan dengan kartu identitas ya sebagai bukti unsi NYA Kapriangan Timur nih ya. Kemudian calon mahasiswa berasal dari wilayah zonasi di sekitar lingkungan Universitas Siliwangi nih, Kecamatan Tawang, Taman Sari, dibuktikan dengan kartu tanda identitas. Peserta yang berasal dari putra-putri terbaik pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap Unsil dibuktikan dengan dokumen yang relevan. Nah, cara daftarnya di mana nih? Kalian bisa kunjungi pmb-mandiri.ac.unsil.ac.id ini. Kunjungi websitenya, pendaftaran di sini, info lengkap di sini juga. Dan ini sudah ada timeline untuk pendaftarannya ya, sudah dibuka ya tuh ya, sampai 11 Juli ya, ditutup dan dibuka pada pukul 2 siang gitu ya, 14.00 WIB. Dan kalau misalkan pendaftar sudah sampai 6.000 itu akan ditutup. Pelaksanaan ujiannya kapan? Itu tanggal 15 sampai 17 Juli ya. Bertempat di kampus Unsil dan kampus 1 dan 2 ya. Untuk tes olahraga, tes yang memilih pendidikan jasmani nih, pilihan 1 ataupun 2 itu, ataupun yang tes prestasi ya, atau yang tadi yang musabako gitu ya, prestasi, lomba dan sebagainya, itu tanggal 18 sampai 19 Juli ada tesnya gitu ya. Bertempat di Unsil kampus 1. Pengumuman kelulusannya tanggal 22 Juli ya. Lalu registrasi tahap 1 23 sampai 26 Juli. Dan registrasi tahap 2 29 sampai 2 Agustus. Ini jadwal ujiannya ya, ada 3 sesi nih dalam 1 hari. Satu sesinya kalau sudah hitungnya sekitar 1 jam 40 menit ya. Sekitar segitu ya. Sesi 2 mulai jam 10 pagi, sesi 3 siangnya dari mulai jam setengah 2 siang ya. Dan daya tampungnya ya, katakan juga lumayan cukup banyak ya. Ada sebanyak 1.234 calon mahasiswa ya. Dengan rincian ya. Tadi kan ada 3 jalur ya. Jalur umum 1080, jalur prestasi 92 orang, jalur afirmasi 62 orang gitu ya. Kemudian, nah ini daya tampungnya ya. Peserta dapat memilih 2 program studi ya, atau 2 jurusan ya. Jadi pilihan 1, pilihan 2 ya. Pilihan 1 itu menyatakan prioritas ya. Jadi simpanlah pilihan utama kalian di pilihan 1. Ini daya tampungnya ya, bisa kalian lihat screenshot ya. Lumayan cukup banyak ya. Pendidikan masyarakat 40 orang ya. Tuh ya, ternyata 40 orangan. Ini dengan fisika 27 orang. Penjas nih ya, 103 orang nih, masih banyak. EP juga ya, 81. Manajemen 99. Akuntansi 83 nih, lumayan banyak juga nih. Kesmas 45 ya. Manajemen mutu dan hal 12, Tekpang 15 ya. Dan ini ya, waktu durasi ujiannya ya. TPS 25 menit. Literasi bahasa Indo 25 menit juga, literasi bahasa Inggris 25 menit, dan literasi penalaran matematika 35 menit ya. Kalau ditotalkan ini berarti 1 jam 50 menit ya. Jadi 110 menit ya. Nah, kelulusan ya. Nah, seperti tadi ya, jalurnya ada 3 nih. Nah, dari segi kelulusan juga penilaian ini ada kriterianya yang berbeda-beda gitu ya. Tadi ya, ini jalur umum, prestasi, dan jalur afirmasi nih. Nih, kalau jalur umum ya, itu dilihat dari nilai UTBK 100% ya. Dari nilai ujiannya ya. Kita katakan namanya UTBK gitu ya. Dari nilai ujian mandirinya, diambilnya 100% tuh ya. Jadi contoh kalau misalkan nilainya 100 itu diambil, nggak ditulisnya 100 poinnya gitu ya. Dan kalau kalian memilih program studi pilihan 1 atau pilihan 2 pendidikan jasmani ya, itu diambil 30% ya dari nilai ujian mandirinya.
Ya, contoh tadi 100, nilainya 100 nih. Kalau diambil 30% berarti 30 gitu kan ya. Itu secara simulasi aja. Nah, sisanya dari mana ya? 70% itu dari mana? Paling gede ya, dari tes keterampilan ya. Buat yang memilih program pendidikan jasmani ya. Jadi poin besarnya ada di nilai tes keterampilan. Lalu yang kedua, jalur prestasi ya. Ini jalur yang menarik, dan kalau misalkan teman-teman punya prestasi ya, akan saranin sih lebih baik dilampirkan aja. Soalnya apa nih ya? Kalau dilihat nih ya, untuk penilaian yang jalur prestasi itu dilihat dari mana tuh? Ya, nilai UTBK, nilai ujian mandirinya hanya 10% loh ya. Jadi kalau nilainya 100 dia jadi 10 ya. Dan nilai tes prestasinya 90% loh ya. Gede gitu ya. Jadi mayoritas atau besar nilainya ada di tes prestasi gitu. Nilai mandirinya kecil juga nggak apa-apa asal punya prestasi itu ya. Ini kalau punya prestasi mending di apply yang ini nih ya. Kemudian kalau misalkan ya nih kalau misalkan prestasinya tidak linear, ini dengan syarat tadi harus linear. Contoh nih ya, tidak linear. Kamu punya prestasi olimpiade matematika ya, tapi kamu pilih jurusannya sejarah, kan nggak ini gitu ya, nggak make sense lagi ya, kurang linear gitu. Nah, yang linear apa? Contoh olimpiade matematika, pilih prodinya pendidikan matematika, olimpiade biologi pendidikan biologi gitu ya. Atau tadi lomba cerpen, lomba pidato, itu pilih yang sastra bahasa Indonesia jurusannya gitu. Kemudian kalau teman-teman memilih pendidikan jasmani ya dan tidak di linear ya, itu nilai tes prestasinya 75%. Dan tes keterampilan ya, jadi digabung ya, tes prestasi dan tes keterampilannya 75%. 25% dari nilai UTBK gitu. Mudah-mudahan paham lah ya. Kalau masih bingung ya, tulis aja di kolom komentar ya. Kemudian ini jalur afirmasi nih. Jalur afirmasi ini tadi ya, nilai akhir ditetapkan 100% dari nilai UTBK. Kalau memilih program pendidikan jasmani ya, 30% dari nilai UTBK, nilai mandiri gitu ya, 70% dari nilai tes keterampilan. Oke. Biaya pendaftarannya 300.000 ya. Jadi jangan bingung, kenapa temen aku mah ada yang 50.000. Nah, dia berarti memilih program pendidikan jasmani ya, di pilihan 1 atau 2-nya. Jadi kalau ditotalin 300 dan tes keterampilan olahraga 150, jadi 450.000. Oh, temen aku mah ternyata 300.000. Oh, berarti dia tidak memilih pendidikan jasmani di pilihan 1 atau pilihan 2-nya. Ya, jadi harap dipahami dulu panduannya. Pendaftaran bisa melalui Bank BNI, BTN, atau BJBS dengan menyerahkan nomor pemori pendaftaran. Ya, tata cara pembayarannya ada di website PMB Strip Mandiri Unsil. Dan biaya pendaftaran sudah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali. Biaya kuliah, nah ini ya. Jadi untuk seleksi mandiri ya, ini tidak ada KIP kuliah. Jadi kalau kalian baca, ini tidak ada ya KIP kuliah. Itu berarti ya, seleksi mandiri ini bayarnya ya IP ya, iuran pengembangan institusi, dan UKT ya, pada saat nanti registrasi ulang, daftar ulang gitu ya. Nah, kelompok UKT-nya nih, nah bisa kalian lihat lah ya, karena ini kembali ke tabel tahun lalu 2023 ya. Yang 2024 kan itu tidak jadi dipakai ya, karena setelah Mendikbudnya memutuskan membatalkan semua ya di PTN, dibatalkan untuk UKT yang 2024. Itu kembali Unsil ke tahun 2023 nih, tahun lalu. Ini masih sama nih. Masih worth it lah kalau menurut Akang ya di PTN. UKT 3 itu bahkan 2 juta. Bahkan ada yang UKT 1 500.000, ya, UKT 2 1 juta. UKT 3 nih 1.900, 2 juta sekitaran segitu ya. Gitu.
bisa dilihat ya, di screenshot juga boleh. Kemudian ada IP-nya ya. Nah, IP ini tabelnya ya. Jadi buat yang masih tanya di SMPTN Barat kok beda, itu kayaknya mah belum diupdate gitu ya. Jadi kembali ya, 10 juta dan 15 juta tergantung jurusannya nih ya, bisa dilihat. Yang 15 juta itu akuntansi, manajemen, EP ya, teknik sipil, elektro, informatika, kesehatan masyarakat, dan gizi ya. Sisanya 10 juta. Jadi bayarnya IP ya, misalkan nih kamu lolos pendidikan biologi ya, IP-nya 10 juta, oh katanya dapat berapa nanti gitu ya, gimana nanti penentuannya, oh ternyata 1.900.000 misalkan. Jadi pas awal pas daftar ulang itu 11.900.000. Contoh tadi kalau kamu lolos di pendidikan biologi dan dapat UKT UKT 3 ya, 2.100.000, sorry malah pendidikan bahasa Inggris. Jadi 12.100.000 kalau kamu lolos pendidikan biologi, IP dan UKT 3 gitu ya. Itu contoh aja simulasi ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan ya, nah bisa WA ke nomor ini ya, tanyakan kalau misalkan ada masalah terkait pendaftaran, pembayaran ya. 081224924392 ya. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan kalau teman-teman ingin segera daftar ya, pahami dulu panduannya dan tentukan dulu strateginya mau ambil jalur apa ya. Kalau teman-teman belum masuk ke grup info seleksi mandiri, perlu japri ke akang ya di @unsilstory.id, @unsilstory ya Instagramnya. Di link di bio-nya juga sudah ada grupnya. Kalau yang mau ikut bimbingan seleksi mandiri ya, tryout-nya juga ya, ada live class-nya, prepare kan gitu ya, karena masih ada waktu lah 1 bulan lagi gitu ya. Kalau jadi tetap seleksi ya, tidak semuanya akan lolos. Jadi akan ada juga yang gagal di seleksi mandiri ya, karena kan kuotanya terbatas gitu ya. Good luck buat teman-teman yang ikut SMPTN Barat atau yang mau seleksi mandiri ya, semoga dilancarkan ya. Dan kalau ada pertanyaan, sekali lagi tulis di kolom komentar. Jadi ya, see you untuk nanti ketemu lagi di video selanjutnya.